Atau sampai kelamaan, ambil ijazah sekarang. Enggak Pak, kalau minta saya nggak bisa Pak. Lalu siapa yang bisa? Saya juga kerja di sini Pak. Oke, Anda kerja tapi kan yang lapor adalah kamu. Enggak ke saya. Ke siapa dong? Bukan saya sudah Siapa? tahu. Gojali mana gojalinya? Wamenaker Immanuel Ebenezer marah saat sidak ke salah satu perusahaan ekspedisi di Jalan Teguh Umar, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru Riau. Ia hendak memastikan perusahaan ekspedisi ini mengembalikan 12 ijazah mantan karyawan yang ditahan perusahaan. Penahanan ijazah disebut sebagai jaminan bila ada aset perusahaan yang hilang. Namun, hingga pekerja mengundurkan diri, ijazah tak kunjung dikembalikan. Karyawan juga ditagih denda 5 hingga 13 juta rupiah. Immanuel menyebut jika ijazah tak dikembalikan kepada pekerja, perusahaan terancam disegel Dinas Tenaga Kerja. Ini masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazahnya ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, karena ijazah ditahan. Ditahan itu bagaimana alasan pihak perusahaan bisa menahan ijazah kita? Awalnya ya untuk keamanan gitu, karena kita kan bawa barang yang ada nominal gitu. Tapi setelah berjalannya waktu karena tidak sesuai kesepakatan itu saya memutuskan mundur. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Tahun berapa tuh? Di 2019 itu. Normalisasi sungai, ratusan bangunan liar di bantaran Kalibaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditertibkan. Pemkab Bekasi enggan memberikan kompensasi karena bangunan liar berdiri di atas lahan pemerintah. Ratusan bangunan liar di bantaran Kalibaru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditertibkan dalam beberapa hari terakhir. Bangunan dirobohkan karena mempersempit aliran sungai hingga tersisa lebar 1 meter saja. Normalisasi dilakukan di 2 kecamatan, yaitu Tambun Selatan dan Tambun Utara. Warga terpaksa pasrah bangunannya dibongkar meski mengaku membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri. Sebenarnya saya sudah dikasih tahu sebelumnya itu jangka waktu, cuma pada sudah pemberitahuan tanggal 15. Kemudian tanggal 12, 17 itu dikasih suruh pengosongan. Nah itu. Berarti berapa hari Pak? 2 hari Pak ya? 2 hari gitu. Menurut Bapak waktu itu cukup nggak sih Pak buat Bapak melakukan pembongkaran? Ya menurut saya itu nggak cukup, sebab saya 4 lokal. Ini harus terdampak dari kali 5 meter gitu, jadi semuanya kena gitu. Jadi warga ini belum siap beres-beres, masih ada televisi, masih ada ini barang-barangnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bekasi mengaku enggan memberikan uang kompensasi kepada pemilik bangunan yang terdampak penggusuran. Pasalnya, pendirian bangunan liar melanggar tata ruang dan menggunakan lahan milik pemerintah. Di situ sudah belasan bahkan puluhan tahun kita sebagai pemerintah ya mengiyahkan saja, tapi sekarang harus ada perubahan, harus ada terobosan karena mengingat banjir. Lahan air itu serapannya sudah tidak ada lagi. Pemerintah sendiri rencana akan memberikan kompensasi untuk para pemilik bangunan? Tidak ada dong, kalau begitu saya menyalahkan juga yang menjadi aspek-aspek hukum. Tidak ada, yang melanggar itu kan siapa? Itu kan yang punya bangli, bukan kita pemerintah. Kalau kita itu udah justru ada undang-undangnya, ada peraturannya kita untuk menertibkan. Selain bangunan liar, 10 jembatan tidak berizin juga akan dibongkar. Upaya ini dilakukan guna menormalisasi aliran Kalibaru yang selama ini dituding menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Bekasi. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.